仕事で疲れてるんじゃないの？そういうの全部なくなって。Di awal terlihat wanita cantik bernama Yukari yang sedang menyelamatkan diri dari gempa yang terjadi di kota Hiroshima pada tahun 2011. Dia mengalami kelelahan dan saat sudah tak sanggup lagi berlari, ada pria yang bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" 大丈夫ですか？ Pria itu bernama Koide dan dia membantunya. 5 tahun kemudian, terlihat Koide yang sedang mencuci. Saat itu Yukari datang dengan keadaan mabuk. Dan ternyata mereka sudah menjadi pasangan selama 5 tahun. Diketahui Koide adalah dokter bedah jantung di salah satu rumah sakit di Jepang. Ya iyalah, di Jepang kan film Jepang. Esoknya Yukari bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Dia menjawab, "Aku ingin membeli mainan robot." Yukari bilang tenggorokannya sedang sakit karena sering minum minuman haram karena tuntutan pekerjaan. Saat Yukari bekerja di kantornya dan memeriksa bahan minuman dan mencobanya. Di sana ada wartawan yang meliputnya karena ingin menobatkannya sebagai Woman of the Year. またヒットしたら来年2年連続でウーマンオブザイヤーもありえるんじゃないですか。だと嬉しいんですけどね。 Malam itu Yukari bilang bahwa ibunya mengajak dia untuk makan malam bersama. Saat itu dia bergibah dengan temannya bernama Ayako. Dia bilang bahwa dia mempunyai paman yang seorang detektif. Namun pada malam itu mereka menunggu Koide yang belum saja datang. Saat di rumah dia merasa cemas karena Koide tidak memberi kabar dan belum juga pulang. Saat itu polisi datang dan mengabarkan bahwa Koide sedang koma di rumah sakit karena mengalami pencairan merah otak. Polisi mengajaknya berbicara dan ternyata KTP-nya Koide itu palsu dan dia menyadari pasangannya selama 5 tahun ini memasukkan identitasnya. Dia pun memeriksa semua barangnya dan dia mendatangi lab tempat Koide bekerja dan karyawan di sana bilang bahwa tidak ada dokter yang bernama Koide di sini. Dia pun pergi ke kantor polisi dan polisi bilang tidak ada catatan apapun tentang Koide. Dia tidak mempunyai orang tua, teman, bahkan saudara. Dia juga tidak mempunyai rekening bank. Semua ini bukti bahwa selama ini dia memasukkan identitasnya. そういう人だっているでしょ。通帳もカードもない。そうですけど。生活費もあなたが出してたんでしょう。 Yukari pun mulai mengenang masa perkenalannya mereka. Dia merasa sedih dan mengumpulkan barang Koide untuk dibuang. Di sisi lain terlihat pria tua sedang duduk di taman dan terlihat sedang mengawasi sebuah rumah. Beliau bernama Kaibara. Dia adalah pamannya Ayako yang seorang detektif itu. Dan saat di kantor, Yukari meminta bantuannya dan mereka memulai penyelidikannya. Kaibara mulai bertanya ke semua rumah sakit namun tak seorang pun mengenal Koide. Saat menjenguk Koide, Yukari melihat seorang wanita sedang membobol surat kesehatannya Koide. Dia bernama Koha. Yukari dibantu asistennya si kakek Kaibara bernama Kimura dan menyelidiki siapa Koha ini. Saat itu beliau berhasil menyergap Koha, namun dia berhasil kabur. Namun esoknya mereka berhasil menemukannya saat Koha bekerja di sebuah restoran. Dan ternyata dia sangat mengagumi sosok Koide dan bilang bahwa dia sering datang ke sini untuk menulis sesuatu di laptopnya. Yukari yang tahu bahwa Koide tidak mempunyai laptop, dia bergegas pulang dan mencari kunci loker tempat Koide menyimpan laptop. Di mana di dalam laptop itu dia menulis sebuah novel tentang rahasianya, yang mana dia bilang bahwa rahasianya disimpan di bawah mercusuar. 出ましたよ、パスワード。2010 2010年9月20日か。心当たりは？ Saat esok hari di kantor polisi, dia pun akan mendatangi semua mercusuar yang ada dan mencari tahu apa yang disembunyikan oleh Koide. Di kantor beliau didatangi oleh seorang wanita yang mengaku mantan istrinya dan memberikan hasil tes DNA yang bilang bahwa dia mempunyai anak. Diceritakan bahwa beliau bercerai karena berpikir mantan istrinya selingkuh dan tidak mengakui anaknya sebagai anaknya. Setelah lama mencari mercusuar, Yukari terlihat mabuk di sebuah kedai dan teringat pertengkarannya kalau dia ingin mempunyai seorang anak. Dia yang mabuk bangun di rumah ibu-ibu kedai dan di sana pria itu memberikan sebuah petunjuk tentang foto itu. Yang dia bilang bahwa laki-laki itu pernah terlihat bekerja sebagai buruh dan tinggal di sini selama 6 tahun. Dan dia menghubunginya, bilang sudah dapat petunjuk dan memintanya untuk menyusul dan juga membantunya. Saat itu mereka mendatangi semua tempat buruh bekerja tapi usaha mereka sia-sia. Dan mereka mendatangi sisa mercusuar yang belum sempat Yukari datangi. Dan dia menemukan sebuah toples yang berisi kelereng dan robot Gundam. Ini membuktikan kebenaran novel yang ditulis oleh Koide. 小説マジかよ。
Esoknya beliau bertanya kepada buruh di sana dan salah satu dari mereka bilang bahwa pria itu bernama Toshi. Mereka langsung mendatangi tempat tinggalnya. Orang yang menjaga rumah itu bilang bahwa Toshi ini ingin pergi dan bekerja di pelabuhan. Di sana dia bertanya kepada bapak botak, namun ternyata Toshi yang dimaksud adalah pria yang mirip. Capek-capek ternyata salah orang. Merasa stres, dia ingin mengakhiri semua ini. Terlihat Toshi datang karena dulu ada orang lain yang juga mencari Koide ke sini. Dia adalah polisi dari Hiroshima. Mereka langsung pergi ke sana. Beliau meminta Kimura untuk menyelidiki kasus Hiroshima tanggal 20 September 2010 yang petunjuknya didapat dari password laptopnya Koide. Saat di perjalanan, ban mobilnya kempes dan Kimura memberi kabar yang sangat mengagetkan, yang mana pada tanggal itu terdapat berita Koide yang ternyata bernama Kohei Yasuda, yang sudah dinyatakan hilang setelah anaknya ditenggelamkan oleh istrinya di bak kamar mandi dan istrinya langsung mendiskon nyawanya. Bingo. Mereka mendatangi rumah Koide yang sebenarnya, dan saat melihat foto anaknya ternyata beliau sadar bahwa wanita di dalam novel itu bukanlah istrinya, melainkan Yukari karena mempunyai tahi lalat. そこダメなんだって。 知ってる。 Dia segera menemui Koide dan menangis dan bilang kita akan selalu bersama. Di sisi lain, beliau berani menemui anaknya dan meminta maaf. Dan Yukari yang terlihat berjalan menuju rumah sakit dan menjaga pria idamannya itu. Dan tanpa disangka, Koide sadar dari komanya dan film pun tamat.